Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau jiwanya sehat, jiwa spiritualitasnya sehat, kepada Allah sudah nggak punya beban. Ya Allah, segala perintahmu telah aku usahakan, aku semampuku untuk aku laksanakan. Segala laranganmu aku tinggalkan sepenuh-penuhnya. Tidak ada beban ke Allah, ke orang siapapun, menjaga diri untuk tidak bikin kesalahan-kesalahan. Kalau punya kesalahan-kesalahan, berusaha minta maaf, berusaha dihalalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat nggih? Nggih. Mundut kawat damel tali sumur. Sing semangat kula dongakne panjang umur, amin. Amin Allahumma amin. Amin 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 amin. Dosa kepada Allah gampang taubatnya. Dosa pernah macam-macam yang tidak karu-karuan, pernah minum minuman keras misalkan, pernah melanggar, pernah tidak sholat. Tidak sholat itu bukan enteng loh Pak dosanya. Tidak sholat itu nilai dosanya di hadapan Allah melebihi dosa berzina, melebihi dosa minum khamr, melebihi dosa membunuh orang. Tidak sholat 5 waktu itu. Ya, karena sholat itu adalah tiang dari agama. Kalau sebegitu pun dosa besarnya tidak sholat dan musyrik sekalipun, asalkan dia bertaubat, masih ada kesempatan taubat. Taubatnya hanya 3 tadi, cukup tetangga tidak usah dengar, orang lain tidak usah tahu, selesai kepada Allah. Tetapi kalau ada kaitannya dengan hakul adami, harus ada penghalalan, harus ada penghalalan. Maka kemudian kita kembangkan jadi budaya halal bihalal. Punya hutang tadi Pak, terutama hutang piutang, masalah harta benda, kematian yang paling mulia di dalam agama Islam itu adalah kematian syuhada, mati syahid, berjihad, berperang, membela kehormatan agama Allah. Mati syahid itu kematian yang paling utama. Dosanya tidak lagi dihitung, bahkan jenazahnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung dimakamkan, dijamin surga. Tetapi kalau masih ada kaitan tinggalan hutang kepada sama manusia, stop, tidak bisa masuk surga sampai hutangnya ini ada yang menyelesaikan. Ini gawatnya Pak hutang Pak. Itu kematian seorang syuhada. Lah kita yang bukan siapa-siapa punya hutang main tank, berdoa mudah-mudahan yang ngutangin lali. Seperti itu. Kalau ditagih macak garang, macak lebih ganas sama yang melebihi yang nagih itu. Akhirnya yang nagih karep-karepmu seperti itu. Ustaz, gimana kalau saya merelakan hutang tapi saya dengan pegel seperti itu? Ya jangan pegel, biar dapat pahala. Ya. Yang kita maksud adalah bersihnya dosa kita. Kalau ada keterkaitan dengan sesama manusia, harus ada penghalalan. Kalau utang tadi terlalu telanjang, terlalu ekstrim, kita bikin contoh, karena itu memang yang kasar lah, contoh kasar. Contoh halus sekarang. Di sini banyak ibu-ibu yang supel begitu, saking supelnya kalau ketemu itu pasti ngobrol. Habis yang diobrolin, tetangganya diobrolin. Tetangganya dulu. Ustadz saya itu enggak ngerasa nih, Ustadz saya itu ngomong apa adanya, dia itu memang suka gini. Itu namanya ghibah. Enggak ghibah Ustadz, itu benar. Justru yang benar itulah ghibah. Ghibah itu definisinya adalah ngomongin orang yang apabila orang itu mendengar dia tidak suka, itu ghibah. Tidak harus yang jelek-jelek.
yang biasa saja, kalau dia memang tidak suka diomongin seperti itu di belakang dia, itu namanya ghibah. Dosanya itu dosa sangat besar. Nanti di akhirat disuruh makan bangkai saudara kandungnya yang sudah jadi bangkai busuk, suruh makan. Itu dosa-dosa dia diambil, dikasihkan ke yang suka ghibah kalau belum ada penghalalan, permaafan. Kalau dosa-dosa dia habis, dikasihkan kalau pahala dia habis, dikasihkan ke yang dighibah, masih nggak cukup, maka dosa-dosa yang dighibah itu dikasihkan orang yang suka ghibah. Paham? Ini sudah bukan rahasia lagi, ini sudah. Tetapi yang masih banyak pertanyaan begini, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu ya, kalau bapak itu sukanya diam, bukannya suka ada diam, nggak begitu suka ngomong. Ya karena saya di depan saya banyak ngomong. Ibu-ibu, saya sering dapat pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau saya dulu pernah ngomongin orang, terus itu kan syarat dihapus dosanya harus minta maaf ke dia, tetapi dia itu sudah meninggal, Ustadz, gimana ya? Berat loh, Bu. Atau dia sudah pindah, Ustadz. Begitu saya sadar itu, saya dengar kajian di YouTube, kajian di masjid sana, katanya Ustadz sana seperti itu, saya pingin membersihkan diri. Saya tak minta maaf sudah, pokoknya dia minta maaf. Tapi dia sudah pindah, sudah Facebooknya sudah tidak aktif, nggak bisa dilacak kemana, di miss call juga tidak. Kalau seperti itu, ibu sekalian, solusinya dimana kita dulu membicarakan kejelekan dia, kita balik sekarang. Kalau dulu di PKK kita ngomongin dia, kejelekan dia. Sekarang karena sudah tidak ada peluang untuk minta maaf, kita di PKK itu kita ganti ngomongkan kebaikan-kebaikan dia. Seperti itu solusinya seperti itu, dengan tetap bertaubat kepada Allah dan ya membicarakan kebaikan-kebaikan dia. Ini insya Allah nanti bisa dimakfu, bisa dihapus. Kalau masih sama-sama hidup, masih ada Ustadz orangnya tetangga sebelah, tapi songkernya saya kalau mau minta maaf berapa nanti Ustadz? Ya udah nunggu kalau sudah Idul Fitri saja. Kalau sudah Idul Fitri itu kan sifatnya umum. Sungkan mau ngomong yang detail, sungkan. Ya sudah dijam aja. Mbak, aku akeh dosane ning sampean. Piro-piro luputku kabeh sampean sepuro ya, Mbak. Gak didetailkan. Ini trik ini. Tapi asalkan dia, ya Mbak, bodoh-bodoh aku ya nom akeh salah. Saya orang muda banyak salahnya, sekarang saling memaafkan, seperti itu. Jadi ini salah satu trik. Tapi yang paling gentle adalah datang, Mbak, kapan biyen aku cek urung ngerti, sampean sering tak omongno eleke sampean. Sampean sering tak omongno untune sampean ku, sakjane sampean ku ayu tapi bame sing kene ajene wis copot. Wis tak omongno ning ndi sampean. Aku sepurane ya Mbak. Ini kalau punya keberanian, biasanya kalau orang akrab seperti itu. Tapi kalau ini jarang seperti ini. Apalagi tentang aib-aibnya itu. Ya sudah, dijamak saja, ketemu halal bihalal seperti ini, maka halal bihalal RT ini harus hadir. Kalau sungkan ngomong satu persatu kesalahan-kesalahan, ya pokoknya ngumpul seperti ini, ya. Nanti saling meminta maaf, selesai insya Allah. Dua orang muslim atau dua orang muslimah, dua orang yang apabila dia bertemu dan berjabat tangan, maka Allah menghapus dosa keduanya sebelum tangan itu dilepas. Dalam Islam ya, yang boleh bersentuhan adalah sesama laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Laki perempuan boleh asalkan mahram. Mahram itu ada yang punya pertalian hubungan kekerabatan atau pertalian apa yang kemudian menjadikan dia boleh disentuh atau boleh berpegangan. Mahram, bukan muhrim. Kadang-kadang ini nyentuh tutup muhrim tetangga saya itu tukang bengkel. Kalau muhrim itu orang yang pakai baju ikram, itu namanya muhrim pakai baju ikram. Kalau orang yang haram dinikah, itu namanya mahram, haram di nikah. Anak kandung, kemudian ya banyak itu beberapa pertalian nasab seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, maka dalam rangka agar kita benar-benar clear and clean,
bersih dan benar-benar layak nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka syaratnya selain berupaya taat, takwa, membuat pahala yang banyak, syarat utamanya adalah apabila Allah mengampuni kita dan apabila ridha Allah fi ridha ibadi, ridha Allah bersama dengan ridhonya para hamba-hamba Allah. Artinya kesalahan kita dengan sesama teman, dengan sejawat hanya akan bisa Allah hapus apabila ada penghalalan, permaafan dari sesama manusia itu. Oke, Bapak Ibu, tadi saya juga membacakan surat Al-Hasr. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'atahu. Apabila Al-Quran ini diturunkan atau diberikan kepada jabal, gunung, maka niscaya dia tidak akan sanggup, tidak akan kuat, gunung-gunung akan hancur. Ayat ini tadi sengaja saya lafalkan. Saya lihat di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu sepuh-sepuh, ada yang punya asam urat, ada yang punya barangkali kanker yang tidak disadari. Ayat ini insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah bisa menghancurkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Maka biasanya saya kalau pengajian-pengajian umum seperti ini, air-air seperti ini dibukain, karena kalau Kamis dan hari Selasa itu kita ke Elizabeth, kita keliling, barangkali ada yang pernah punya saudari sana, ketemu kita keliling ke ruangan-ruangan, memberikan motivasi, penguatan dan doa ruqyah syariah. Nah, mudah-mudahan makanya saya lihat di sini tadi masih sehat-sehat. Saya kemarin habis lebaran itu Pak, sini tengeng Pak. Saya khawatir kok sudah 2 hari 3 hari nggak sembuh, saya khawatir kolesterol atau apa namanya itu, karena kemarin lebaran itu makan nggak terkontrol ya, ada kepiting, ada udang, dan semua dimakan semua. Alhamdulillah tes di puskesmas itu kelebihan hanya 28 strip, tapi ya nggak diberi obat penurun kolesterol, kata dokter cukup mengatur pola makan. Alhamdulillah. Ya saya masih muda Pak, saya masih muda, rasa saya itu masih SMA. Tapi ketika melihat anak saya sudah kuliah, sudah habis selesai, loh saya itu tua, berkaca jenggot sudah putih juga. Pak Rusdi sudah putih. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak sekalian sehat selalu ya. Sehat selalu. Maka doanya Nabi itu yang diajarkan kepada kita, nanti akan kita baca semuanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara saya di sini semua, saudara-saudara baru saya baru ketemu kali ini. Saya kenalnya lama dengan Bu Arman, Bu Haryati ya Bu. Bu Arman, kalau seberang situ ada Bu Dini yang di rumah sakit itu kita interaksi lama. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu, amin Bu. Mudah-mudahan diberi hidayah, diberi kelurusan di dalam agamanya, amin. Kemudian diberi kesehatan, kemudian diberikan kelancaran ekonominya, amin Allahumma amin. Meskipun pensiunan pendapatannya segitu Bu, pendapatannya sudah terhitung dalam rekening tiap bulan, bukan itu rezeki, itu bukan itu rezeki. Itu yang penting adalah keberkahannya. Jadi meskipun gaji atau pensiunan atau apapun yang masuk itu sudah konstan, tetapi keberkahannya bisa meningkat, bisa berlipat-lipat, maka rizki terus selalu diminta kepada Allah. Rizki yang berupa materi itu, selain tentang kesehatan, tentang yang lain, rizki tidak terbatas materi. Tetapi rizki yang berupa materi itu tidak harus bertambah nominalnya. Pensiunannya 3,5 juta, yang 4B itu berapa? Segitu. Tetapi dengan segitu kolesterol tidak usah naik, dengkul tidak usah linu, terus kemudian tidak usah sesak nafas, tidak usah pasang ring di jantung, tidak usah ini, tidak usah itu.
cucu, anak tidak usah bikin masalah, dibikin slow oleh Allah, sehingga 3.600.000 itu utuh, bisa untuk menyambung dalam bulan ini, bisa sedekah subuh, bisa memberi orang, dan seterusnya. Tetapi meskipun belasan juta, pensiunnya 30 juta, Pak Jokowi itu pensiunannya resminya 30 juta, Bu. 30 juta atau berapapun, tetapi di saat yang sama rumahnya kena gempa, ambruk, harus renovasi, tanamannya gagal panen, ponakannya, anaknya, ini, akhirnya yang 30 juta itu belum tanggal 5 sudah habis. Nah, inilah keberkahannya. Maka keberkahan umur yang Bapak Ibu sekalian, kita semua yang tinggal sisa ini mudah-mudahan berkah, amin, Allahumma amin. Tidak usah banyak biaya untuk merawat kesehatan kita, karena sudah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa? Syaratnya kita pasemak kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Pangeran. Kalau kita pasemak, kita plong, dosa-dosa kita mintakan ampun, kesalahan-kesalahan kita benahi. Dulu enggak rutin sholatnya, masih bolong-bolong, kita penuhi. Dulu enggak mau sama sekali datang ke kajian. Kalau pengajian itu ya beda ya, pengajian itu sudah bermakna budaya, tapi kalau kajian itu yaitu menguliti, ngoncei dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi dan dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diambil faedahnya, diterapkan, diambil sarinya, dipahami sebagai petunjuk, sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia tadi yang selama ini tidak lebur ke seperti itu. Alhamdulillah diberikan hidayah, lebur, plong ke Allah, plong ke sesama manusia. Tidak ada racun-racun yang masih disimpan, tidak punya pegel, tidak punya dendam, tidak ada apapun. Sehat, Pak. Di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat, betul, mensana in corpore sano. Kalau jiwanya sehat, jiwa spiritualitasnya sehat, kepada Allah sudah nggak punya beban. Ya Allah, segala perintahmu telah aku usahakan, aku semampuku untuk aku laksanakan. Segala laranganmu aku tinggalkan sepenuh-penuhnya. Tidak ada beban ke Allah, ke orang siapapun, menjaga diri untuk tidak bikin kesalahan-kesalahan. Kalau punya kesalahan-kesalahan, berusaha minta maaf, berusaha dihalalkan. Tidak harus nunggu Idul Fitri, Bu. Nanti Sawal, Selo besar, suro nyalah neng tonggoni. Ngerasani tadi keterucut, ngerasani wis engko ae ngenteni Sawal meneh. Iya lek umurnya nyampe, Bu. Kalau gak nyampe ini musibah. Betul. Maka bermaafan itu, meminta maaf itu, melebur dosa itu tidak harus nunggu Idul Fitri. Adapun Idul Fitri kemudian kita bikin acara halal bihalal, saling maaf-maafkan, bagus. Tetapi untuk memberi dan meminta maaf tidak harus nunggu Idul Fitri. Iya lek umurnya nyampe. Nggih Bu nggih. Nah, ini sudah malam, sudah ada yang sudah tengok-tengok. Mungkin ada sesuatu yang mungkin mau ditanyakan atau apa? Nggak ada nggih? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Mudah-mudahan ada doa dari siapa? Langsung doa nggih. Nggih. Saya mulai awal tadi sudah berusaha memberikan doa-doa kepada ibu sekalian. Ya, termasuk tadi yang apa? Beli kawat buat mikat sumur. Yang semangat panjang umur. Betul, Bu. Amin. Kalau semangat hidupnya tidak ngelokro, panjang umur insya Allah. Karena jiwanya sehat, badannya sehat. Itu. Yang punya hutang yang cepet-cepet dimintakan sama Allah, diberi jalan. Saya dulu waktu masih punya hutang, woi sekarang tidak punya hutang. Waktu masih punya hutang tuh gini doa saya, ya Allah, orang-orang yang saya masih hutang kepada dia, lancarkan rezekinya, mudahkanlah hidupnya, jangan diberi kekurangan uang sehingga dia nggak mikir dulu untuk nagih ke saya. Seperti itu. Kita seperti itu. Kalau saya belum punya, jangan ditagih ya Allah. Seperti itu. Bukan mendoakan supaya dia lupa tadi. Yang punya
utang, yang masih punya utang, mudah-mudahan orang yang utang kita lupa, amin, diaminin. Kalau diaminin berarti ada niat. Tapi insya Allah di sini RT 3 RW 1 tambang-tambangnya bukan tambang-tambang orang yang punya utang, amin. Allahumma amin. Ya, dalam yang tidak punya, yang punya, ya. Oke, alhamdulillah. Kita berdoa, ya. Kita berdoa ini universal untuk semua baik yang muslim maupun yang non muslim. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan hidup, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah ya Rabb, kami semua warga RT 3 RW 1 lingkungan Kerajaan Patokan Situbondo adalah hamba-hambamu ya Allah. Seberapapun bentuk rupa kami, warna kami, dosa kami, kelakuan kami adalah hamba-hambamu ya Allah. Maka hanyalah Engkau yang bisa memberikan permakluman, hanyalah Engkau yang bisa membimbing kami ke dalam milahmu yang benar ya Allah. Ya Allah, apabila kami saat ini masih tersesat, berilah petunjuk ya Allah, agar kami lurus kelak bisa bertemu denganmu di jannahmu ya Allah. Ya Allah, tepakkanlah agama kami. Ya Allah, berilah kesehatan jiwa raga kami ya Allah. Berilah kesehatan spiritual, emosional kami ya Allah. Berikanlah kesehatan fisik raga kami ya Allah, sehingga kami bisa beraktivitas, bisa berupaya menjadi manusia hamba-hambamu yang bermanfaat, karena kata Nabi kami Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Ya Allah, maka berilah kesehatan raga kami, jiwa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami adalah hamba-hamba yang bodoh, kami adalah hamba-hamba yang sangat tidak mengerti apa-apa di sisimu. Maka berilah ilmu kepada kami, berilah pencerahan kepada kami atas kuasamu ya Allah. Tidak hanya dari sesama manusia, tapi dari sak mubah musiknya alam semesta. Jadikanlah pencerahan bagi jiwa raga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, apabila Engkau kelak panggil kami, jadikanlah akhir kami adalah akhir yang baik ya Allah, yang husnul khotimah ya Allah. Dan mudahkanlah dalam proses penjemputan mautmu atas kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami semua adalah hamba-hambamu yang zalim, hamba-hambamu yang berkubang kesalahan dan kefatalan di sisimu. Maka apabila Engkau tidak mengasihi dan mengampuni kami ya Allah, apabila Engkau tidak memaklumi semua kekurangan dan kesalahan dan kedhaifan kami ya Allah, maka hamba-hambamu ini adalah hamba-hamba yang merugi, hamba-hamba yang sengsara, hamba-hamba yang sangat-sangat tidak beruntung di sisimu kelak. Maka permaklumilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, sesungguhnya mata telinga kami tertutup, mata telinga kami sangat terbatas jangkauan fungsinya. Pandangan kami di balik pintu kami sudah tidak mengetahui apa-apa, di balik tembok kami sudah tidak bisa melihat apa-apa. Pendengaran kami juga sangat terbatas ya Allah. Maka kami sangat tidak memahami mana kebenaran dan mana kebatilan. Maka hanya karena kuasa-Mu lah ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itu benar-benar hak secara sejati, dan yang batil itu adalah kebatilan yang bisa kami lihat sebagai kebatilan, sehingga Engkau bimbing hati kami untuk meninggalkan kebatilan itu,
dan kuatkanlah, Engkau beri taufik kepada hati kami, jiwa kami untuk mengikuti yang hak itu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini adalah anak-anak dari orang tua kami, adalah orang tua dari anak-anak kami, adalah suami dari istri kami, adalah istri dari suami-suami kami ya Allah. Maka jadikanlah kami keselarasan, keharmonisan dalam alam semesta ini ya Allah. Jadikanlah kehadiran kami sebagai permata hati bagi orang-orang tercinta terdekat kami ya Allah. Jadikanlah anak kami permata hati dalam keluarga kami ya Allah, yang apabila saat ini masih nakal, masih sulit dibimbing, masih pengal, masih memakai cara-caranya sendiri di luar bimbingan orang tua, maka luruskanlah hatinya ya Allah. Mudahkanlah dia mengikuti petunjuk-petunjuk kebaikan ya Allah. Apabila keluarga kami saat ini ada yang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Apabila kami bersarang di tubuh kami penyakit-penyakit, sembuhkanlah ya Allah. Angkatlah penyakit kami ini ya Allah. Berilah jalan untuk bisa sembuh. Kalaupun jalan harus melalui medis. Kalaupun Engkau akan memberi kesembuhan dengan herbal, berilah petunjuk herbal yang merupakan petunjuk-Mu untuk memberikan kesembuhan kepada kami ya Allah. Kalaupun kami harus pergi ke dokter, tunjukkanlah ya Allah, kesembuhan-Mu akan aku dapat melalui dokter si A, si B, dan si C. Bukan dokternya, bukan obatnya, bukan herbalnya yang menyembuhkan kami ya Allah, tetapi Engkau saja ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, sekeluarga besar kami, anak keturunan kami sebagai panutan, sebagai berkualitas sebagai panutan bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang takwa, bagi orang-orang yang muttaqin ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia adalah kesehatan, rezeki yang luas, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan lahir dan batin. Kebahagiaan akhirat adalah keselamatan apabila kelak kami kembali di sisi-Mu, kembali di dalam khairul bariyah, di dalam tempat yang sebaik-baik tempat, yakni surgamu, bukan syarrul bariyah, bukan tempat yang seburuk-buruk tempat di sisi-Mu, yakni nerakamu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Cekap semanten Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan dalam pertemuan kita kali ini. Saling memaafkan sesama sebagai syarat Allah memaafkan kita, dan sebagai syarat Allah akan masukkan ke dalam jannah kita kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.